Anak-anakku, untuk video pembelajaran yang kedua yaitu masih dalam kesebangunan dan kekongruenan dua bangun datar. Nah, sekarang tadi adalah bangun datar, sekarang kesebangunan atau kekongruenan dalam bangun datar segitiga. Oke. Segitiga sebangun. Nah, syarat-syarat dua segitiga sebangun yang pertama adalah dua bangun atau dua buah segitiga akan sebangun apabila sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, dua buah segitiga akan dikatakan sebangun apabila sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama. Cara menghitung panjang sisi pada segitiga yang sebangun. Misalkan di sini ABC, segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A. Kemudian ada garis AD. Garis AD adalah garis tinggi. Kenapa? Garis yang ditarik dari titik sudut A, kemudian membentuk sudut siku-siku di D. Nah, rumus yang digunakan adalah untuk mencari AD kuadrat. AD, untuk mencari panjang AD itu sama dengan AD kuadrat adalah BD kali BC, BD kali DC ya, untuk mencari AD. Kemudian bagaimana kalau mencari panjang AB? AB kuadrat ini ya, AB kuadrat itu adalah sisi miring yang terdekat yaitu BD, BD per BC. Kemudian bagaimana cara mencari AC, yaitu sisi miring yang terdekat. Apa sisi miringnya? Yaitu CD. CD per sisi miring seluruhnya yaitu BC. CD per B, CD kalikan BC. Itu rumus dalam mencari segitiga, dua segitiga yang sebangun apabila segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang B, apabila ada segitiga besar ditumpuk dengan segitiga kecil. Ini sebetulnya ada dua segitiga ya anak-anakku, yaitu segitiga besar kemudian di ujungnya ditumpuk segitiga kecil. Otomatis segitiga besar itu akan sebangun dengan segitiga kecil. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Karena segitiga besar dan kecil itu sebangun, maka perbandingannya adalah sama. A per A tambah B, mencari A itu bersesuaian, sisi yang bersesuaian dengan A ditambah B. Kemudian sisi yang C itu bersesuaian dengan A sisi yang bersesuaian dengan C adalah C tambahkan D ya, atau sama dengan E per F. Kemudian A per B sama dengan C per D. Ini. Kemudian rumus apabila ada segitiga yang terpancung. Kenapa disebut terpancung? Karena titik puncaknya itu dipotong ya. Dipotong akan membentuk dua bangun trapesium. Nah, bagaimana rumusnya? Yaitu mencari C, yaitu ini ya. Nah, garis di tengah C sama dengan A kalikan M ditambah B kalikan N per N tambah M. Ini rumusnya. Nanti silakan kalian catat boleh. Kemudian contoh, tentukan panjang OP. Ini sebetulnya sama dengan ini ya anak-anakku ya. Contoh ini sama dengan ini, mencari OP. Di sini juga sama, yaitu mencari C. Rumusnya sama, OP sama dengan MN kalikan ini OK, sedangkan KL kalikan ON. KL kalikan ON. Nah, berapa MN-nya? MN-nya adalah 6 dikalikan OK. OK adalah 5 ditambah KL. Berapakah KL? KL di sini adalah 18 dikalikan ON. Berapa ON? 3.
per NO tambah OK. NO 3 ditambah OK yaitu 5. 6 kalikan 5 30. 18 kalikan 3. Berapa anak-anakku? 18 kalikan 3. 18 kalikan 3 sama dengan 24, menyimpan 4, 37. Berarti 72 per 3 tambah 5, 8. 30 harus dijumlahkan dulu ya anak-anakku. 30 tambah 72. 30 ditambah 72 dibagi 8. Berapa anak-anakku? 102 per 8. Ingat, bisa pakai porokapit ya. 102 dibagi 8. 10 dibagi 8, 1. 1 kali 8, 8. 2, ini turun 2, 10 kurangi 2, 2. 22 dibagi 8 yaitu 2 ya anak-anakku. 2 kalikan 8, 16. 12 kurangi 6. 12 kurangi 6 yaitu 6. Ya, 6 60 ini koma. 60 bagi 8. 60 dibagi 8 bisanya 7 karena 7 kali 8 adalah 56. 7 kali 8 56 per ini 40. 40 dibagi 8 5. 5 kalikan 8 40. 0 pas jadinya hasilnya 12,75 cm. Begitulah cara mencari OP. Kemudian yang C, dua segitiga yang kongruen. Dua segitiga yang kongruen syaratnya yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Berarti AB harus sama dengan PQ, AC harus sama dengan PR, BC harus sama dengan QR. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena segitiga punya 3 sisi, maka kalau 2 segitiga berarti 3 pasang sisi. 3 pasang sisi itu harus sama panjang atau bisa kita sebut dengan S. Kemudian 2 sisi dan 1 sudut yang bersesuaian sama panjang atau sama besar. Sisi, sudut, sisi. Sisi AC harus sama dengan sisi PR. Ya, atau AB, kemudian sudut A harus dengan sudut B ya. Sisi AB harus sama dengan sisi PQ ya. Sudut A harus dengan sudut P. Kemudian sisinya AC harus sama dengan sisinya PR. Sehingga di sini sisi, sudut, sisi atau disingkat dengan S, SD, S. Jadi kalian tidak usah bingung kalau ada kata S, SDS. Artinya sisi, sudut, sisi. Sudutnya itu diapit oleh sisi yang sama panjang. Kemudian dikatakan dua segitiga kongruen apabila sisi apit oleh dua sudut yang sama besar atau sudut, sisi, sudut. Nah, contohnya sudut A harus sama dengan sudut P. Sisi AB harus sama dengan sisi PQ, sudut B harus sama dengan sudut Q. Nah, berarti di sini karena pertamanya sudut berarti SD, AB, PQ adalah sisi, kemudian sudut B sama dengan sudut Q adalah sudut. Jadi disingkat SDS, SD artinya sudut, sisi, sudut. Seperti itu ya anak-anakku. Kemudian bagaimana cara menghitung panjang sisi menggunakan segitiga kongruen? Dimisalkan di sini ada dua segitiga ya. Segitiga ABE dan CDE. ABE dan CDE adalah segitiga yang kongruen dengan diketahui AB sama dengan CD. Nah, kemudian sedangkan AD diketahui adalah 20. Otomatis di sini sama ya anak-anakku. Kalau ini semuanya 20, berarti ini 10, ini 10. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang BC. Nah, untuk membuktikan bahwa AC, ABE dan
CED adalah dua segitiga yang kongruen, kalian bisa lihat. Nah, bisa dilihat AB itu sama dengan AB sama dengan CD, itu 8. Sudut B sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut C berapa? 90. Kemudian sudut AEB ini bertolak belakang dengan ini. Kalau sudut bertolak belakang, sudutnya sama. Jadi bisa dikatakan memenuhi syarat dua segitiga kongruen. Oke, sekarang kita perhatikan lagi. Karena diketahui AD itu adalah 20 cm, maka AE dan ED adalah 10. Tadi karena 20 dibagi 2 sama dengan 10 ya anak-anakku. Berarti kita tinggal mencari panjang BC-nya itu kita harus mengetahui dengan cara Pitagoras. Ini kita mengetahui ini dulu, otomatis kita akan tahu ini karena sisinya pasti harus sama karena kongruen ya. Nah, ini ya. EB kuadrat sama dengan AE. AE adalah sisi yang miring. Ya, ingat kalau Pitagoras adalah penjumlahan kuadrat dari sisi yang membentuk sudut siku-siku. Nah, otomatis yang paling panjang adalah sisi miringnya, yaitu AE. AE kuadrat ini 8 kuadrat ditambah EB kuadrat. Karena EB-nya kita tidak tahu, berarti EB kuadrat, EB sama dengan akar kuadratnya tidak usah ditulis ya, karena ini sudah ada akar. AE kuadrat dikurangi AB kuadrat. AE adalah 10 ya, EB adalah 8. Berarti 10 kuadrat adalah 100, 8 kuadrat adalah 64. Ini adalah 100 kurangi 64 adalah 36. Berapa akar 36? Yaitu 6. Nah, karena BE sama dengan EC yaitu 6. Berarti mencari BC, karena yang ditanyakan tadi BC ya. EB atau BE adalah 6. EC berapa? Ya 6 sama. Berarti 6 tambah 6, 12. Jadi kita tahu bahwa mencari AB, mencari di sini C. Ditanyakan BC ya, mencari BC adalah 6 ya. 6 tambah 6 yaitu 12. Oke, demikian saja video penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon nanti kalian tulis di buku catatan kalian. Terima kasih, salam sehat selalu. Demikian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.